Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya bersama Abang Halbiah. Ya, siap. Abang Halbi, yang dimana untuk malam ini Bang, di channel Arus Volunteer ini sedikit saya ingin mengulas sedikit nih Bang. Ya. Abang kan ini kan relawan Palang Merah ya. Ya, betul. Relawan Palang Merah di Kabupaten Majene. Ya. Nah, kita kan mengetahui Bang, di tahun kemarin, tahun 2021, dunia kepelatihan di PMR Wira Mula Muhammadiyah itu kan terhambat. Ya. Dikarenakan yang pertama, kita tidak bisa bertatap muka. Betul. Terus yang kedua, banyaknya pembatasan hingga adik-adik yang sering di sekolah bersekolah dilatih sama kita itu bisa dibilang tidak pernah ada tatap muka langsung ya. Iya, Bang. Jadi sedikit Bang yang saya ingin tanyakan nih sama Abang ini. Jadi menurut Abang sih caranya buat adik-adik kita ini sendiri untuk mendapatkan materi atau ilmu-ilmu mengenai dunia kepala merah kan seperti di masa saat ini, langkah-langkah yang harus digunakan sama adik seperti apa Bang? Oke, jadi menurut saya Bang, ya selaku juga termasuk salah seorang relawan di Kabupaten Majene, Ya. khususnya relawan PMI. Iya. Jadi untuk bagaimana memaksimalkan pelatihan kepada adik-adik kita, khususnya PMR, baik Wira, Madya dan Mula, tentunya tergantung bagaimana cara penggunaan teknologi hari ini. Ya, kita kembali ke penggunaan teknologi sebenarnya, karena ini yang kemudian harus kita sampaikan ke adik-adik kita, ya, khususnya teman-teman Mula, Madya dan Wira, itu bagaimana kita menggunakan teknologi, ya, untuk belajar, ya. Tentunya sekarang sudah ada media televisi, kita bisa belajar melalui televisi, tentunya mendapatkan informasi-informasi tentang kepalang merahan. Kemudian sekarang trending juga di YouTube, ya. Di YouTube juga kita bisa memanfaatkan, ya, untuk mendapatkan pelajaran, ya, untuk mendapatkan materi, mendapatkan ilmu terkait masalah kepalang merahan itu. Ya, tentunya intinya bahwa bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu supaya bisa memberikan ilmu buat kita, tentunya supaya memperluas lagi kemudian masalah ilmu-ilmu khususnya kepalang merahan seperti itu Bang. Nah, sangat menginspirasi ya buat saya Bang, bahasa kita bahwa kita harus sekarang ini kan momennya kita terbatas untuk tatap muka ya. Terus ada satu sisi baiknya juga kita bisa mengandalkan yang namanya sosial media teknologi. Nah, terus Bang, kan perlu kita ketahui juga Bang, bahwa yang saya dengar juga Bang, bahwa materi-materi PMR ini kan bisa dikategorikan Bang, ada juga yang langsung praktek langsung ya, seperti materi pertolongan pertama dan pembuatan tandu. Nah, kira-kira Bang, saya ingin tanyakan sama Abang ini, jadi cara kita untuk bisa melaksanakan dua kegiatan itu di momen saat ini seperti apa Bang? Karena mungkin lah Bang kita bisa dapatkan materi-materi yang lainnya dari sosmed, tapi dua materi ini kan terkadang harus ada praktek langsungnya Bang. Kira-kira jalan keluarnya seperti apa tuh Bang untuk dua materi ini? Ya, tentunya kita ketahui bersama bahwa ketika kita ingin mempelajari tentang ilmu kepalang merahan, ya, baik Mula, Madya dan Wira ini, itu sebenarnya harus ada praktek, ya. Bukan memang beda di memang beda di materi-materi seperti donor darah dan sebagainya. Khusus materi yang tandu, ya, kemudian untuk kesehatan ini memang harus praktek langsung. Jadi intinya ketika kita ingin menerapkan praktek itu atau ingin melakukan pelajaran praktek terkait masalah apakah pemasangan tandu, itu tentunya mungkin hari ini itu kita terbatas karena mungkin pandemi, ya, COVID-19 ini, tetapi ada aturan-aturan dari pemerintah yang bagaimana itu kita harus mematuhi prokes, ya, mematuhi protokol kesehatan, yang itu yang harus kita lakukan. Jadi intinya bahwa ketika kita melakukan kegiatan seperti pelatihan tandu, ya, membuat tandu, kita harus
mematuhi prokes. Jadi tentunya menjaga jarak, ya, kemudian menggunakan masker dan cuci tangan ya sebelum melakukan kegiatan dan sesudah melakukan kegiatan, seperti itu, Bang. Makin seru nih Bang. Ya. Ini gambarannya. Jadi kan kita kan sekarang ini Bang belum lepas ya dari yang namanya COVID-19. Iya, Bang. Nah, kira-kira Bang, masukan kita ini Bang buat adik-adik kita ini yang saat ini, ya walaupun kita sudah tahu ini Bang, di awal tahun 2022 ini adik-adik sudah masuk sekolah bertatap muka langsung Bang. Ya. Nah kira-kira Bang, masukan kita ini Bang, untuk adik-adik relawan Wira Mula dan Madya, kira-kira prokes seperti apa sih yang mereka bisa bagikan kepada teman-temannya? Karena kita pahamkan bahwa kita ini relawan, apalagi relawan PMI dianjurkan untuk bisa mensosialisasikan mengenai prokes kesehatan, apalagi prokes mengenai COVID-19. Nah kira-kira itu untuk adik-adik kita ini yang di PMR ini Bang, kira-kira langkah-langkah apa yang mereka bisa lakukan untuk mensosialisasikan sosialisasi mengenai COVID-19 itu Bang? Ya, tentunya ada program yang harus dilakukan oleh adik-adik kita ini untuk bagaimana menyukseskan kegiatan dari pemerintah ini untuk menghilangkan corona, ya, mungkin seperti itu. Jadi intinya bahwa adik-adik ini itu harus memulai dari dirinya sendiri, ya. Itu yang harus ditanamkan. Intinya ketika adik-adik ingin mengubah teman-temannya, ya, ingin mengubah dunia, ingin mengubah suatu perkumpulan, itu harus berangkat dari dirinya sendiri, ya. Jadi ketika ingin supaya bagaimana teman-temannya mau untuk menerapkan prokes, ya, atau protokol kesehatan, maka di dia juga itu harus belajar untuk bagaimana menerapkan prokes itu. Itu intinya berangkat dari diri sendiri. Dan kemudian untuk program-program yang bisa dilakukan oleh adik-adik kita ini untuk menghilangkan yang namanya corona ini, ya tentunya harus ada sosialisasi kepada junior-juniornya tentang hal-hal yang bisa atau mencegah penularan daripada COVID ini. Kemudian ya lagi-lagi kita ke teknologi, kita bisa buat poster-poster yang bisa dibagikan di tingkat sekolah, ya, yang dimana di dalamnya itu mengandung masalah prokes dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu, Bang. Wah, sangat luar biasa ini Bang buat adik-adik di luar sana ini, ya, mengenai, karena biar bagaimana Bang, ya, bahwa PMI itu sekarang itu bukan cuma jargonnya dikenal sebagai donor darah saja, ya, tapi sekarang ini PMI itu selalu juga banyak mempromosikan mengenai COVID-19, ya. Ya, betul, Bang. Nah, jadi yang saya suka sekali poin yang bisa tangkap dari Abang tadi itu bahwa adik-adik saat ini, adik-adik di PMR Wira Mula Madya harus pintar-pintar, ya. Yang pertama menggunakan sosial media dengan cara baik. Terus yang kedua harus juga pandai untuk mensukseskan programnya pemerintah. Apalagi kita di PMI ini sendiri didorong untuk membackup yang namanya melawan COVID-19, ya Bang. Nah kembali lagi Bang, kita masuk di ranah relawan-relawan muda sekarang ini Bang. Nah kan sekarang kan adik-adik ini sudah bertatap muka di sekolah. Nah otomatis kan Bang, yang kemarinnya itu bisa jadi kita hampir tidak bisa bertatap muka dengan mereka, tapi perlahan sekarang ini kita sudah kembali, tapi walaupun ada batas-batasannya Bang, mulai dipanggil lagi untuk melatih kembali mereka yang ada di sekolah-sekolah sana. Nah kira-kira Bang, pada saat kita masuk kembali ke ranah itu, ke ranah ke dunia pelatihan, kira-kira Bang, langkah-langkah pertama yang harus kita tekankan sama adik-adik di masa COVID ini seperti apa Bang? Sebelum kita memulai langkah-langkah itu kembali. Ya, intinya sebelum kita kembali ke prokes, ya, yang ini yang harus kemudian kita jadikan dasar untuk menuju ke ke pelatihan-pelatihan khususnya ke Palang Merahan itu, seperti bagaimana kita menerapkan nilai-nilai prinsip 7 prinsip dasar kemanusiaan. Nah, kita juga harus tetap mengingatkan kepada adik-adik kita pentingnya tentang protokol kesehatan itu, karena
ya kita ketahui bersama bahwa memang COVID ini sangat luar biasa, yang dimana ketika kita terdampak pada COVID itu kita seakan-akan dijauhi oleh teman-teman kita, keluarga kita. Jadi intinya bahwa kita tekankan kepada adik-adik kita tentang prokes itu supaya nantinya ketika kita sudah menekankan terkait masalah prokes ini, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Nah, jadi lagi-lagi kembali mengenai ke prokes. Iya bang. Nah, terus untuk saat ini bang, kira-kira menurut abang sendiri sih di tahun 2022 ini langkah-langkah yang harus bisa kita lakukan untuk kedepannya ini di dunia pelatihan ini sambil kita menekankan prokes juga kepada adik-adik, kira-kira langkah-langkah apa lagi bang yang kita harus tekankan kepada adik di luar dari prokes itu sendiri? Karena kita melihat bang, jujur saat ini gambaran tersendiri di lapangan itu betul-betul bisa jadi ini adik-adik kita ini bisa jadi mereka mulai cenderung lupa akan apa yang mereka dapatkan selama yang kita berikan. Kira-kira langkah-langkah selain dari prokes itu sendiri, langkah-langkah apa harus dilakukan? Oke, jadi saya sepakat dengan abang tadi yang kemudian mengatakan bahwa adik-adik kita hari ini ya, khususnya di anak sekolah itu sudah cenderung menggunakan seperti games atau segala macam. Saya selalu tekankan ya, juga saya pernah bincang-bincang dengan teman-teman yang lain itu bahwa games ini sudah merusak, bukan merusak juga ya, tapi setidaknya mempengaruhi pelajarannya adik-adik, waktu belajarnya adik-adik. Tetapi kita selaku relawan KSR itu tentunya sesuai yang saya sampaikan tadi, bahwa yang kita harus terapkan ya itu adalah prinsip dasar kemanusiaan ya. Ada 7 prinsip dasar kemanusiaan. Jadi untuk adik-adik kita, bagaimana supaya adik-adik ini kemudian menjadi lebih tertarik untuk belajar, lebih tertarik untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, melaksanakan kegiatan kemasyarakatan, itu harus kita tanamkan, itu harus kita terapkan tentang 7 prinsip kemanusiaan ini, sehingga ketika sudah tertera dalam dirinya tentang 7 prinsip dasar ini, saya rasa itu akan semakin baik ke depannya. Itu bang. Betul bang. Jadi yang poin pentingnya ini 7 prinsip kemanusiaan yang kembali harus kita tanamkan sama mereka ya. Iya betul bang. Terus yang kedua, generasi muda saat ini juga harus pandai-pandai ya memilah-milih ya di dunia sosial media, hal-hal positif mana saja dan hal negatif mana saja yang harus dijauhi ya. Nah terus bang, kita lanjut lagi sedikit lagi pembahasan mengenai relawan mula kita, relawan Madya dan Wira kita ini ke depannya. Kira-kira bang, untuk masukan terakhir buat adik-adik, dari masukan abang kira-kira untuk adik-adik ini ke depannya ini maunya seperti apa bang, buat agar mereka termotivasi kembali, semangat kembali untuk kembali merepress materi-materi mereka yang dapatkan dan semangat kembali untuk menanamkan 7 prinsip kemanusiaan itu kembali bang. Jadi intinya bagaimana gaya baru untuk memberikan pelatihan ya. Jadi ketika kita perhatikan hari ini anak-anak ya, ketika ingin mendapatkan materi itu jangan terlalu serius bang. Ya, harus dibarengi dengan candaan. Kenapa? Ketika adik-adik ini ya, atau adik-adik kita ini masuk ke dalam sebuah materi ya, belajar tentang materi, misalnya materi kepala-merahan. Tetapi ketika dia mendengarkan materi dan terlalu terlalu serius untuk materi itu, dia juga jenuh ya. Apalagi kalau materinya sampai panjang, kemudian pematerinya juga terlalu serius, itu yang membuat mereka jenuh. Saya perhatikan seperti itu bang. Jadi intinya bahwa harus dibarengi dengan candaan supaya nantinya itu juga akan bisa untuk merefresh otak adik-adik sambil belajar sambil bermain ya. Begitu bang, kalau menurut saya begitu bang. Jadi intinya poin yang saya dapat tangkap dari masukan abang tadi ini bahwa
saat ini nih kita sebagai pelatih juga ya Iya. harus pandai-pandai menghidupkan suasana. Iya, pandai-pandai menghidupkan Jangan juga suasana. terlalu fokus dengan materi yang dibawakan karena saat ini generasi muda saat ini mereka itu lebih fokusnya ke hal-hal yang baru ya. Iya, betul Bang. Jadi hal-hal baru itu tuh sendiri itu kembali dari kita sendiri melihat Iya. moodnya ada-ada. Ya. Kalau Jadi intinya bagaimana kita melihat mengambil hatinya mereka, mengambil pikirannya mereka supaya tidak tertuju kepada di luar pada saat kita membawakan materi. Itu saja, Bang. Jadi caranya adalah ya sesekali lah kita buat candaan supaya adik-adik ini semakin semangat. Ya. Seperti itu, Bang, kalau menurut saya. Oke Bang, oke. Jadi candaan seperti itu ketika minat moodnya lagi berubah, kita sebagai pelatih harus pandai-pandai masuk di tengah-tengahnya mereka. Iya. Nah, terus Bang, sedikit lagi nih Bang. Nah, kira-kira nih Bang, karena kan banyak nih kegiatan-kegiatan adik-adik ini yang tidak pernah jalan lagi, Iya. lomba-lomba dan sebagainya. Nah, kira-kira Bang, menurut Abang sendiri sih, kita sebagai relawan Palang Merah Indonesia sendiri ini langkah-langkah atau peran kita ke depannya ini agar ini organisasi Palang Merah Remaja ini udah vakum lagi walaupun kita sekerempat kemarin diterpa oleh COVID-19 ini, kira-kira langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar ini organisasi ke depannya semakin maju lagi walaupun kita masih dibarengi dengan virus ini Bang. Ya, intinya bahwa bagaimana kita bersahabat ini. Bersahabat dengan COVID. Bersahabat dengan COVID ini. Artinya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan itu ya, dengan mematuhi protokol kesehatan itu. Jadi sebenarnya banyak sekali program-program yang bisa kita lakukan khususnya di Palang Merah ini ya. Iya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh adik-adik kita. Jadi kembali lagi bahwa COVID ini adalah yang menghalangi kita sehingga program-program itu atau apa namanya pertandingan atau lomba-lomba yang bisa kita lakukan itu banyak yang terhambat ya. Jadi kalau memang dengan COVID ini apa namanya menghambat kita untuk bisa melakukan kegiatan atau melakukan perlombaan atau pertandingan khususnya di PMR Wira, kita bisa melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang juga tanpa melibatkan banyak orang sebenarnya. Kembali lagi ke teknologi. Nah, kalau kita tidak bisa melaksanakan kegiatan atau misalnya perlombaan yang berkontak fisik, ya kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti namanya puisi tentang kepalang merahan, kemudian apalagi dan yang membuat video-video pendek yang kemudian tidak bersentuhan langsung dengan pesertanya. Kita tinggal gunakan atau manfaatkan teknologi yang ada untuk bisa tetap berlangsung kegiatan-kegiatan itu. Wah, sangat luar biasa masukannya Bang. Nah Bang, sebelum kita akhiri diskusi pada hari ini Bang, satu kalimat buat adik-adik di kelas ini ya, adik-adik Palang Merah Remaja ini Bang, satu kalimat untuk mereka Bang, agar mereka semakin semangat, termotivasi melangkah ke tahun ini Bang. Ya, intinya buat teman-teman PMR Madya, Mula, dan Wira tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan, khususnya di kegiatan-kegiatan kepalang merahan. Karena teman-teman adalah relawan muda masa kini dan tentunya akan bermanfaat untuk masyarakat di kedepannya. Intinya semangat buat teman-teman. Luar biasa, luar biasa. Itu Bang. Jadi inilah akhir diskusi saya dengan Abang Aldi yang sekaligus relawan Palang Merah Indonesia Kabupaten Majene, seorang pelatih yang sudah bertahun-tahun bergelut di dunia kepelatihan. Ya. Jadi ini sedikit gambarannya buat adik-adik di luar sana, ada Palang Merah Remaja, bahwa kami saja ini kakak-kakak kamu sampai hingga saat ini nih masih menunggu kapan kita bisa bertatap muka langsung. Alhamdulillah, semoga tahun ini COVID-19 ya bisa dikatakan hilang ya Bang. Amin, kalau amin. tidak hilang kita bersahabat ya Bang. Ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, Setuju nggak? Setuju Bang. Oke. Saya akhiri saja. Jangan lupa like, subscribe, dan komen akun channel Arul Volunteer. Salam kemanusiaan. Salam.